يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا واسع لم يبتلي متضى مطلقا أبدا وما تزاد أسلم في مدى الزمن يا ربي واغفر لنا ما مضى إن كنت واد فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه لحسن يا ربي واغفر لنا ما مضى لم يتني القبر ينفض وبخلفه كأبا برؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالم يا ربي وللمقاصدنا واغفر لنا ما مضى فقلبه لم ينم والعين قد نحست ولا يرى ظله في شمس ذو فطن يا ربي اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para jami asadir, bapak-bapak jamaah taklim Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah yang kita kirimkan kepada arwah ahli kubur, guru-guru kita, orang-orang tua kita, wabil khusus kita punya orang tua, kita punya guru almarhum Kiai Suara Bandung Kerajaan Wong Haji Atam bin Tilan, Abu Haji Syekh bin Tukiman, Ustaz Haji Muhammad Hamzah Haris, Haji Muhammad Hamzah Haris, Ustaz Muhammad Lasio, dan juga Ustaz Haji Muhammad Bayrai, dan juga Bapak Haji Al-Suji. Dan seluruh kita niatkan yang berkecimpung di dalam masjid kita, dari mulai pembangunan musholah sampai terjadi bangun masjid yang semoga kita bisa nikmati sekarang ini. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadahnya, menempatkan di sisi Allah yang mulia, dan kepada kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, kesabaran untuk senantiasa melanjutkan perjuangan daripada orang tua kita, guru-guru kita, sehingga akhirnya nanti kepada anak cucu kita yang meneruskan daripada perjuangan kita. Dan juga mudah-mudahan kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala lalu wilayah kita diberikan wilayah yang sejahtera, yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Dan juga khususnya kepada mu'allim kitab Abu Lais As-Samarkandi. Wabillahi taufiq. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suaranya lagi habis, jadi mudah-mudahan masih kedengeran ya. Jangan sampai batuk. Kalau udah batuk ada kira malah iklan. Kita pada kesempatan kali ini masih membahas tentang kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi Tanbihul Ghafilin itu mengingatkan kepada orang-orang yang lupa seiring dengan bulan Sya'ban yang juga banyak dilupakan oleh umat. Jadi Sya'ban ini persiapan untuk Ramadan. Orang mudah berpikir Ramadan sehingga lupa sama Sya'bannya. Itu kata Nabi Syahrul Kufur dilupakan oleh umat. Namun pada bab kali ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kita masuk pada bab Fadlu Ummat Muhammad. Jadi keutamaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini umatnya kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad. Ini harus kita banggakan. Ya. Ini yang harus kita, biar kita jelek-jelek begini kita umatnya Nabi Muhammad, itu harus pegang. Jangan kita jelek, miskin, susah, putus asa. Ya kan? Ya, nanti kita jelaskan di sini betapa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terakhir tapi dia terdepan, kayak Yamaha. Umat terakhir tapi di akhirat nanti dia terdepan. Gitu. Ada di dalam satu riwayat yang ditulis oleh Abu Sulais As-Samarqandi, kita lihat. Qala al-faqih Abu Sulais As-Samarqandi hadatsana Abi rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Jabir hadatsana Abu Sa'id al-Imam wa hadatsana Nasir an Ubadah ibn Katsir an Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu ta'ala anna Musa alaihi salatu wassalam qala. Jadi hadis di ujungnya di Muqatil ibn Sulaiman. Jadi Muqatil ibn Sulaiman ini ahli tafsir yang hidup di tahun 80 Hijriah. Di 80 tahun setelah Nabi Hijrah. Dan beliau ahli daripada ditentukannya Hijriah, ditentukannya tahun Hijriah. Jadi beliau ini ahli tafsir tapi unik di dalam bahasa. Sampai Imam Syafi'i, Imam Nawawi ya, itu kagum dengan tatanan bahasa tafsir yang diungkapkan oleh Muqatil ibn Sulaiman. Ini lahiran di Afghanistan, meninggal di Irak. Jadi ulama-ulama itu mengisahkan anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku," ini percakapan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Inni ajidu fil alwah ummatan hum syafi'una wal musaffa'un." Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Tuhanku, aku ini bukan aku ini melihat di dalam kitab Al-Wah, di dalam catatan kitab Al-Wah. Di kitab Al-Wah ini suatu kitab. Ya, Al-Wah ini jamak min lau. Jadi ada. Dan Al-Wah ini tercatat di dalam surat Al-A'raf, ada beberapa ayat 145, ayat 150, ayat 154 itu diungkapkan dalam kitab. Dalam Al-Quran itu kalimat Al-Wah. Jadi sebenarnya sejarah Al-Wah itu ada lempengan batu
lempengan batu besar. Di situ tercatat pesan-pesan hukum-hukum yang tertera dalam kitab Taurat. Jadi lempeng besar itu ada dua batu dan ada dua belah balik, jadi empat muka. Nabi Musa melihat di dalam kitab Al-Wah, ummatan, ada satu umat, humus syafi'un wal musyafa'un. Umat itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat. Wa musyafa'un, akan tetapi dia juga mampu memberikan syafaat. Faj'alhum ummati, kata Nabi Musa itu, minta sama Allah, jadikan itu umatku ya Rabb. Jadikan itu umatku. Qala, apa kata Allah? Hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan Musa, itu umatnya Muhammad. Jadi ingin diambil sama Nabi Musa, pengen diakui oleh Nabi Musa. Hum ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Nabi Musa berkata lagi kepada Tuhannya, ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan kafaratun khatayahum as-salawatul khams. Ya Rabb, aku melihat, aku membaca ada satu umat di mana dosa-dosanya runtuh hanya karena dia melaksanakan sholat 5 waktu. Faj'alhum ummati, jadikan dia umatku. Dijawab lagi sama Umar, hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, itu umatnya Muhammad. Itu umatnya Muhammad. Karena Nabi Musa lagi sampaikan kepada Tuhannya, ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan. Aku lihat lagi di dalam alwah, kitab alwah itu ada satu umat yang qatulun ahlad dalalah hatta annahum yaqtuluna al-a'radud dajjal. Itu umat dapat membinasakan orang-orang yang sesat. Hatta annahum yaqtuluna al-a'radud dajjal, sampai mereka nanti akan membunuh yang namanya Dajjal. Faj'alhum ummati, jadikan dia, mereka itu umatku. Apa kata Allah? Dijawab lagi, hum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya Muhammad ya Musa. Qala ya Rabbi, ajidu fil alwah ummatan taharatuhum bil ma'i wa tirab. Ya Rabb, aku melihat lagi satu umat di dalam kitab Al-Wah itu, mereka bersucinya dengan air dan dengan debu. Faj'alhum ummati, jadikan dia umatku. Qala hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak Musa, itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi, ajidu fil alwah ummata ya'khuduna as-sadaqat wa ya'kulunaha wa kana al-uluna yuharriqunaha bin-nar. Ya Rabb, aku melihat lagi di dalam kitab Al-Wah ada satu umat yang mereka menerima dan memakan sedekah. Kalau model kita gini Pak, ada orang bersedekah kita terima, kita belanjain. Ya. Wa kana ulu yuharikuna minha. Tapi orang dulu zaman Nabi Musa menerima sedekah enggak boleh, tapi bakar itu. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku ya Rabb. Apa kata Allah? Hum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu umatnya Muhammad ya Musa. Bahasanya mungkin kayak begitu Pak, ngalam-ngalamin Nabi Musa gitu. Qala
Ya Rabbi ajidu fil arwah ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabat lahu hasanatan wahidatan. Ya Rabb, aku melihat lagi di dalam kitab Al-Wah, ada satu umat apabila mereka mengerjakan kebaikan, akan mengerjakan kebaikan, falam ya'malha, tapi mereka belum mengerjakan, katabat lahu hasanatan wahidatan, tapi mereka sudah dicatat pahala satu kebaikan. Wa idza amila biha wa idza amilaha katabat lahu asyra amsalha ila 700 dhifin fasaidan. Akan tetapi apabila umat itu mengerjakannya, maka dicatat dibalasan dengan 10 kebaikan. Ila 700 sampai dengan 700 kebaikan. Fasaidan atau lebih. Wa idza hamma ahaduhum bi sayyi'atin lam yaktub alaihi syai'. Dan apabila si umat ini jadi mengerjakan satu kejahatan tapi sebelum dia melakukan, maka belum ditulis baginya satu kejahatan. Wa idza amila biha katabat alaihi sayyi'atan wahidatan. Akan tetapi ketika dia melakukan kejahatan itu, cukup Allah tulis satu keburukan. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Qala Allah menjawabnya, hum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya Muhammad ya Musa. Luar biasa. Waruya Ma'mar an Qatadah. Ada satu riwayat tambahan lagi dari Ma'mar. Ma'mar ini salah satu hidup di 700 atau 240 tahun setelah hijrah ahli hadis, ya. An Qatadah meriwayatkan dari Imam Qatadah. Ditambahkan zada fihi, ditambahkan di dalam satu riwayatnya, ya Rabbi ajidu fil alwah ummata hum khairul umam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya Rabb, saya dapatkan di dalam kitab Al-Wah ada satu umat, mereka sebaik-baik umat. Mereka mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah kepada kemungkaran. Faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Lalu dijawab lagi sama Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu umat Muhammad ya Musa. Qala Rabbi ya Rabbi ajidu fil anwar ummata humul akhirun humus sabiquna yaumil qiyamah. Ya Rabb, aku melihat lagi di dalam kitab Al-Wah ada satu umat mereka umat terakhir. Hum sabiquna yaumil qiyamah, akan tetapi mereka terdepan pada hari kiamat. Di dalam dunia mereka muncul umat terakhir, tapi di alam akhirat mereka menjadi umat terdepan. Faj'alhum ummati, jadikan ini umatku. Qala hum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya Musa, itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabbi ajidu fil Allah ummata anajilahum fi sudurihim wa kanu yaqra'una nadhran faj'alhum ummati. Ya Rabb, ada satu, aku lihat juga di dalam kitab Al-Wah, ada satu umat yang dia di dalam dadanya ada firman-firman, dia hafal ayat-ayatmu. Wa kanu yaqra'una nadhran, akan tetapi mereka tetap saja membaca Al-Qur'an. Walaupun dia hafal Al-Quran, tapi dia tetap baca Al-Quran. Faj'alhum ummati, jadikan dia umatku. Qala hum ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umatnya Muhammad ya Musa. Hatta kana Musa
alaihi salatu wassalam tamanna ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa sampai timbul di dalam benaknya itu ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak keutamaan yang diberikan kepada umat baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auha Allah ta'ala ilaihi. Akhirnya Nabi Musa ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwahyukan, disampaikan wahyu kepada Nabi Musa yang tercatat di dalam, termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Ya Musa, inni istafaituka, aku telah memilih engkau, aku telah memilih kamu, 'alan nas, di antara sekian banyak manusia, bi risalati, untuk mengemban risalahku, wa bi kalami, untuk menyampaikan firman-firmanku, fakhudh ma ataituka, maka pedanglah, raihlah apa yang aku telah berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, semoga engkau menjadi golongan orang, termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Itu ditegur sama Allah karena melihat keutamaan ada umat yang begitu banyak keutamaannya telah ditelusuri oleh Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad yang begini modelnya, umat Nabi Muhammad yang begini, yang cakep lagi, umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa kagum dan akhirnya ingin sekali menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tegur tuh, ya Musa, udah aku pilih engkau untuk mengemban risalahku, firmanku, gitu. Karena Nabi Musa tidak puas dengan umatnya membangkang. Banyak dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah tentang kaum Yahudi. Itu begitu betapa membangkangnya umat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dituntut untuk membuktikan bahwa dia punya Tuhan, gitu. Kalau engkau betul-betul punya Tuhan yang lebih besar, turunkan itu yang namanya ma'idatan minas sama. Turunin yang namanya itu makanan dari langit. Begitu dibuktikan nama Allah turunin itu makanan, masih juga makanan habis, tapi mereka tidak mau percaya, tidak mau yakin. Itu umat Nabi Musa. Ya, sampai disuruh motong nyari sapi, yang mana sapinya, yang merah apa yang ini gitu. Surah Fuku ditanya tuh, jelimet nanya. Makanya umat Nabi Muhammad nggak banyak bertanya. Yang banyak bertanya orang Bani Israel itu umat Nabi Musa. Maka kalau kita banyak tanya, yang bilang gini gimana? Kalau surat gini gimana? Itu buat orang Bani Israel itu, ya masih ada silsilahnya. Ya gitu. Jadi itulah Nabi Musa tidak puas dengan umatnya yang begitu banyak pertanyaan, begitu banyak membangkangnya. Sudah Allah buktikan yang kekuasaan Allah, mereka masih saja tetap tidak percaya. Akan tetapi Allah hibur Nabi Musa dengan surat Al-A'raf juga. Wa min qaumi Musa ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Akhirnya ada pula umat Nabi Musa alaihissalam yang mereka itu ada yang benar, ada yang juga berbuat adil. Akhirnya Nabi Musa disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kalau tidak Nabi Musa lakukan ini kepada Tuhannya untuk mengangkat satu umat, maka kita tidak pernah akan tahu mana umat yang terbaik. Maka Nabi Musa angkat ini untuk menunjukkan bahwa kita umat Nabi Muhammad ini, umat akhir zaman ini adalah umat yang terbaik. Ya, kita bangga jadi umat Nabi Muhammad.
kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, yakin. Kita pun mampu memberikan syafaat, maka raihlah di dalam kehidupan dunia ini, raih kebaikan, raih ridha Allah, raih syafaatnya bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaat dan kita pun akan mampu memberikan syafaat kepada orang lain. Masya Allah. Lalu di dalam Al-Imam Al-Muqatil Imam Al-Muqatil Ibnu Hayyan juga meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma usriya bi ila as-sama' intalaqa Jibril alaihi salam hatta intaha bi Jibril ila al-hijabil akbar inda sidratil muntaha. Ini satu kisah di dalam Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit, intalaqa Jibril alaihissalam, maka bersama Jibril dia dinaikkan ke langit hatta intaha bihi Jibril ila hijabil akbar inda sidratil muntaha, sampai akhirnya Jibril cuma sampai batas satu hijab besar, itu hendak menuju sidratul muntaha. Jadi Jibril hanya sampai di situ mengantarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril alaihissalam, maka Jibril ketika menghadapi suatu hijab yang besar hendak menyeberang kepada Sidratul Muntaha, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, taqaddam ya Muhammad, ayo maju ya Muhammad, gitu. Jadi ada hijab besar, maju ya Muhammad, gitu bahasanya. Qultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Jibril, tidak ya Jibril, taqaddam anta, ente aja yang maju, begitu. Ente aja yang Jibril yang maju, bukan jangan saya, begitu. Ini saking tawadhu'nya nih kepada Jibril. Ini sudah di batas nih paling tinggi, sudah memasuki bergerbang daripada Sidratul Muntaha. Qala Jibril berkata, ya Muhammad, la yanbaghi li ahadin ghairuka ay yujawiza hadzal makan. Ya Muhammad, tidak ada yang boleh, ya, tidak ada yang boleh kecuali engkau yang melintasi tempat ini, begitu. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang diizinkan untuk kecuali engkau untuk melewati batas tempat ini, kata Jibril begitu. Wa anta akramu 'ala Allahi minni, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan engkau daripada aku. Jadi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala atas malaikat Jibril. Maka Jibril enggak mampu, enggak diizinkan untuk melintasi hijab itu. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh maju. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fataqaddamtu hatta intaha ila sariri min dhahab wa alaihi firasun min harir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maju sampai dia menemukan yang namanya dipan, itu tempat tidur min dhahab, dari emas, wa alaihi firas, di atasnya ada spray min hariril jannah, yang terbuat daripada sutra dari surga. Nabi akhirnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam
Sidratul Muntaha itu. Panada Jibril alaihissalam min khalfi, maka Jibril melambai-lambai, memanggil-manggil dari belakangku, kata Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah Ta'ala yasna alaika fa asmi' wa ati'. Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuji-muji engkau, maka dengarkan dan taati. Jadi malaikat Jibril ini benar-benar mewanti-wanti Nabi Muhammad supaya nanti yang dihadapi itu dia tetap mendengarkan dan mentaati. Wala yahwilannaka kalamahu, dan jangan engkau gentar dengan suaranya gitu. Jangan engkau gentar dengan suaranya. Maksudnya suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang terjadi percakapan bahwa Nabi yang bertatapan langsung kepada Allah, yang berbicara langsung kepada Allah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak. Nabi Musa kalamullah itu hanya melihat sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan dia tidak mampu. Tapi Allah, Nabi Muhammad berhadapan langsung dengan Allah, sampai Nabi Muhammad mengucapkan, fa bada'tu bitsana'i 'ala Allah Ta'ala, dan aku memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa qultu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Salam sejahtera, kesejahteraan, kehormatan untuk Allah, dan juga keberkahan dan kebaikan hanya untuk Allah. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab daripada salamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa rahmatuhu wa barakatuh, dan keselamatan juga untuk engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan juga keberkahan. Faqultu, dan aku pun menjawab daripada salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan kesejahteraan pula, selamat pula untuk kami Allah, dan untuk hamba-hambamu yang saleh. Jadi kita umatnya ini dibawa disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Jibril alaihissalam, akhirnya Jibril begitu melihat keagungan ini, terjadi percakapan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi malaikat Jibril itu bersyahadat melihat keagungan betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap dan bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, hal Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanar rasul bima unzila ilahi min rabbih, berimanlah seluruh rasul-rasul Allah itu bima unzila ilahi, dari apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Jadi yang namanya rasul itu dia patuh taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Faqultu bala ya Rabbi amantu bi, dijawab oleh baginda Nabi, ya wahai Tuanku, amantu bi, aku beriman kepadamu. Wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan orang-orang yang beriman, setiap mereka itu amana billah, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, mereka tidak membedakan
di antara mereka daripada rasul-rasulnya. Kama faraqatil Yahud baina Musa wa Isa alaihi wassalam wa faraqatil Nasara bainahuma. Ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan para rasul, karena kita disuruh meyakini bahkan menghafal daripada 25 nabi dan rasul. Jadi kita akan menguji apa itu enggak kita beda-bedain. Berkata dia nabi beda umat, ya, beda agama umat yang sekarang, yang tetap kita ini orang umat akhir zaman tidak membeda-bedakan. Tapi umatnya ya umat Yahudi, umat Nabi Musa, Nabi Isa itu Yahudi itu membeda-bedakan. Ya, Nabi Musa begini. Jadi umat yang sangat luar biasa yang tidak bisa diatur oleh nabinya. Begitu. Maka wa faraqatin Nasara bainahum, begitu juga umat-umat kaum Nasrani, ya, beda-bedakan para nabinya. Para nabi dikejar-kejar, ya, kejar-kejar, dibunuh, disalib dan sebagainya. Gitu. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan memberatkan, memberikan beban yang berat kepada umat Nabi Muhammad illa wus'aha, kecuali mereka mampu membantunya. Yakni illa taqatan laha, yakni illa taqadaha laha ma kasabat, yaitu ketika dia melakukan sebuah kebaikan dia akan mendapatkannya, ganjaran dari apa yang dia kerjakan dari kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan juga dia akan mendapatkan keburukan dari apa yang dia kerjakan daripada keburukan. Summa qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya berfirman, sal taqwa, minta ya Muhammad apa yang kau pintalah. Faqultu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, berilah kami ampunan ya Rabb, Rabbana wa ilaikal masir, berilah kami Tuhan kami ampunan, karena kepadamu lah kami nanti akan seluruhnya kembali. Yakni ikfir dzunubana, yaitu dengan pengampunan atas dosa-dosa kami dan dosa-dosa umat ini bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma raji'una ilaika yaumal qiyamah, sesungguhnya kembalinya kami kepada engkau pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, qad ghafartu laka wa li ummatika, aku telah memberikan pengampunan kepadamu dan juga kepada umatmu. Wa man wahadani wa sadaqa bika, dan mereka yang telah bertauhid, yakin, beriman kepadaku dan telah meyakini dengan keberadaan. Tsumma qala ya Muhammad sal, selanjutnya Allah pun memberikan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, apalagi yang kau pinta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami catatan kami dalam golongan apabila kami lupa ataupun kami keliru. Qala laka dzalika, baik aku kabulkan. La yu'akhidhukum bima nasitum aw akhta'tum, aku tidak akan mencatat daripada keburukan dari apa yang telah kalian semuanya lupa dan menjadi kesalahan daripada kalian. Aw bima ataupun daripada mereka banyak kesalahan terhadapnya. Tsumma qala, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mempersilahkan lagi kepada Nabi Muhammad untuk meminta apa yang diminta oleh baginda Nabi. Rabbana la wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Rabb, janganlah Engkau berikan kami beban kepada kami beban yang begitu berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban yang telah Engkau berikan kepada kaum-kaum umat-umat sebelum kami. Wa dzalika li'anna an-nabi bani Israil kanu idza akhta'u khati'atan harramtu 'alaihi bidzalika atiyabut ta'am. Sebagaimana Bani Israel ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka Allah mengharamkan baginya untuk sebuah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang enak. Jadi Bani Israel kalau mengerjakan satu kesalahan, satu dosa, itu dilarang makan enak sama Allah. Ini lucu ya. Dilarang makan enak. Kama qala ta'ala fa bi dhulmin min alladhina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum, di dalam surat An-Nisa. Karena sangat begitu zalimnya ini kaum Bani Israel min alladhina hadu, dan karena telah mereka itu melampaui batas daripada kezalimannya, harramna alaihi, maka kami haramkan kepada mereka thayyibati uhillat lahum, kami larang mereka itu untuk makan makanan yang baik-baik, makan makanan yang enak. Ya, nggak boleh makan soto, nggak boleh makan rendang, nggak boleh makan coba kalau kita begitu tuh, lihat bagaimana caranya. Ini keunikan Bani Israel yang menjadi umat yang membangkang tuh begitu. Ya, udah dikasih makanan yang enak sama Allah turunin, makanan yang habis, percaya sama kagak. Itu orang Bani Israel. Alhamdulillah. Maka laka dzalika, baik kata Allah, aku akan turuti, kabulkan apa permintaan wahai Muhammad. Qala sal, maka apa yang kau minta lagi wahai Muhammad? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Tuhan kami, jangan Engkau juga memberikan beban yang dimana kami tidak mampu untuk memikulnya di situ, beban yang kami tidak mampu untuk menyehatkannya. Fa inna ummati humud du'afa, bahwa sesungguhnya umatku itu mereka itu umat yang sangat lemah. Jadi Nabi udah tahu kalau kita ini lemah, makanya di sholatnya 5 waktu, tapi nilainya 50 waktu gitu. Ya, cukup kita mengerjakan 5 waktu. Ya. 5 waktu juga pada susah banget ya. Gitu. Jadi Nabi sudah katakan bahwa umatku itu du'afa, umat yang sangat lemah. Kalau Allah laka dzalika, baik. Ya, di ACC semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah, maka apa yang kamu minta lagi wahai Muhammad? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafin kami ya Rabb, berilah kami maaf, berilah kami pengampunan, berilah kami kasih sayang. Engkau adalah Tuhan kami, tolonglah kami atas kaum kafir. Qala laka dzalik, baik, akan aku kabulkan ya Muhammad. Iyaku minkum isruna sabiruna yaghlibuna mi'ataini. Jika ada 20 di antara umatmu ya Muhammad yang sabar, yang tegar, ya yaghlibuna mi'ataini, itu akan mampu mengalahkan 200 orang kafir. Jadi kalau kita kata Allah itu di dalam surat Al-Anfal punya 20 orang yang kesabarannya sudah diuji, keteguhan imannya sudah diuji, cukup 20 itu mampu mengalahkan 200 orang-orang kafir. Karena ketegaran bukan dilihat dari tampang badan besar, tapi bagaimana itu sinar keimanan yang menggetarkan daripada
orang-orang yang beriman daripada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Hakim Abu Hasan Asar dari qala hadatsana Abu Bakr an Mujahid an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wa'titu khamsan lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i min qabl. Aku diberikan 5 perkara lam yuqtahunna, belum diberikan ini kepada para nabi sebelumku. Nabi diberikan 5 keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ursiltu ilal ahmar wal aswad. Aku diutus kepada umat yang kulitnya warnanya kemerah-merahan dan kepada yang kulit hitam. Jadi Nabi dakwahnya itu untuk kulitnya orang-orang bule, orang negro, gitu deh bahasanya. Nabi mana? Kalau Nabi cuma satu kaum saja, tapi Nabi diutus untuk kaum putih, kaum bule, kaum kita tahu kaum dekil mungkin. Tengah-tengah kita ini boleh kagak, negro kagak. Tapi Nabi masuk kita ini. Wa ju'ilat lil arda masjidan wa tahuran. Dan dijadikannya untukku bumi itu masjid, tempat sujud, dan juga tempat yang suci untukku. Wa nusirtu bi masiratul syahrat. Dan aku dimenangkan atas musuh-musuh itu, ya, musuh-musuh itu getar dengan takut yang sangat mendengar nama Muhammad. Jaraknya 1 bulan perjalanan. Jadi kalau 1 bulan perjalanan, kalau kita jalan dari sini ke mana tuh? Dari sini ke Semarang belum tentu sebulan ya. Bisa apa sebulan? Atau dari sini ke Surabaya mungkin sebulan jalan. Itu kalau dengar nama Nabi Muhammad, jaraknya itu udah sana orang udah getar musuhnya. Muhammad, udah masih jauh Nabi Muhammadnya. Udah getar, udah ketakutan. Itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Wa uhilla lil maghnam, dan dihalalkan kepadaku yang namanya harta rampasan perang. Wa u'titu syafa'ah, dan aku diberikan syafa'ah. Fadakhirtu li ummati, tapi aku simpan syafaat itu untuk umatku. Jadi Nabi diberikan ini kepada Nabi, tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Maka syafaat itu Nabi diberikan, disimpan tuh. Nabi simpan hati untuk umatnya. Maka disitulah terjadi pengangkatan kepada keutamaan dari umatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekiranya masih ada beberapa yang disampaikan dengan hikayah-hikayahnya, namun kalau diceritakan setengah itu nanti tidak cukup waktunya. Dan ini dicukupkan sampai pada diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan 5, ya, bahwa Nabi Muhammad itu risalahnya, dakwahnya itu untuk orang seluruh kaum manusia di akhir zaman, ya, menjadikan bumi itu tempat yang suci untuk Nabi Muhammad, untuk sujud bagi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diberikan keutamaan di mana musuhnya mendengar dari kejauhan, maka mereka menjadi getar. Wa uhilla liyal ghanam, dan dihalalkannya itu rampasan harta, rampasan perang. Wa itu syafaat wa dirfa li ummati, diberikannya syafaat, akan tetapi disimpan oleh baginda Nabi untuk nanti umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita pertahankan dan bangga
menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wala ta'asu mirahillah, jangan kita menjadi orang yang putus asa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun fungsi kita, posisi kita di dalam dunia itu sudah ada bagian sendiri Allah tentukan. Jadi bangganya kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu harus kita katakan, yang kita harus kita pertahankan sehingga kita menjadi orang yang yakin, orang yang tegar di dalam ibadah, bahwa tidak sia-sia zikir kita, tidak sia-sia duduk taklim kita, tidak sia-sia kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah ditunggu syafaat, ada syafaat jadi pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihamdil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramadil Fatihah. Ya farijah man yakasif al-baqiyah man yaqdir wa yarham. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahu alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.